Data terakhir menunjukkan 188 desa di 13 kota dan kabupaten Sulawesi Selatan terdampak bencana banjir. 6.757 warga terpaksa mengungsi akibat banjir. Bencana ini mengakibatkan 68 orang meninggal dunia, 7 orang hilang, dan 47 orang terluka. Banjir bandang terjadi akibat bendungan Bili-Bili yang tidak kuat menahan debit air. Pemerintah setempat terpaksa membuka pintu air karena berpotensi jebol. Bencana alam belakangan ini kerap terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Cuaca buruk dinilai menjadi pemicu bencana alam seperti longsor dan banjir. Namun kita lupa bahwa ada tanggung jawab manusia di situ. Lingkungan yang tidak terjaga, hutan gundul, dan penyempitan sungai adalah hal-hal yang kerap kita lakukan. Saat mengunjungi lokasi bencana di Sulawesi Selatan, Wakil Presiden Yusuf Kala menyerukan perbaikan lingkungan dan reboisasi hutan. Selain reboisasi hutan, perlu ada penerapan aturan tegas agar bangunan tidak sembarangan berdiri di lahan hijau. Langkah tepat dan cepat ini tentunya tidak hanya diperuntukkan bagi Sulawesi Selatan. Kawasan hutan di Indonesia semakin sempit karena tergerus perkebunan dan pembangunan. Oleh karena itu, upaya pencegahan deforestasi sudah seharusnya menjadi prioritas. Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Nah, tujuan dari Sustainable Development Goals yaitu suatu pembangunan untuk dapat menjaga peningkatan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan, pembangunan yang dapat menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas hidup, kemudian untuk dapat menjamin kehidupannya yang berkeadilan dan juga dapat terlaksananya tata kelola untuk dapat meningkatkan kualitas hidup pada generasi yang akan mendatang. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2020 sampai tahun 2024 yang mengutamakan Sustainable Development Goals, salah satunya yaitu tentang ekosistem daratan. Kebijakan adanya rencana pembangunan tersebut selaras dengan Sustainable Development Goals, yaitu yang pertama, pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mengurangi laju deforestasi di Indonesia, serta mengurangi laju degradasi hutan. Suatu perusahaan untuk dapat melakukan pembangunan pada wilayah daratan untuk dapat melakukan Sustainable Development Goals dengan melakukan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta untuk dapat melakukan penghentian atas penebangan hutan yang akan berpengaruh pula pada perubahan iklim. Nah, hutan merupakan 30% bagian dari permukaan bumi dan menjadi habitat bagi banyaknya spesies flora maupun fauna, dan juga hutan merupakan sumber penghasil oksigen, air, serta udara bersih untuk dapat melawan atas adanya perubahan iklim. Dalam menjaga ekosistem daratan dapat meminimalisir hilangnya habitat alami dan juga keanekaragaman hayati yang menjadi warisan untuk generasi yang akan mendatang. Dengan melakukan perbaikan atas pemanfaatan sumber daya alam untuk kehidupan yang berkelanjutan dan layak untuk masa depan generasi yang akan datang, sehingga generasi mendatang dapat merasakan ekosistem darat yang alami dan dapat mengetahui secara langsung tentang habitat alami keanekaragaman hayati yang merupakan sebuah warisan yang harus terus dilestarikan. Dan sebagai mahasiswa dapat menerapkan Sustainable Development Goals untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi.